Halo semuanya, pernahkah kalian bingung bagaimana cara mencari arus dalam rangkaian listrik tertutup? Dalam video kali ini, kami akan menjelaskan metode analisis mesh dalam segi teori, perhitungan manual, dan simulasi EWT. Izinkan sebelumnya kami dari kelompok 2, saya Arilina Nababan, dan teman-teman saya Akisah Sari, Saya Muhammad Dafa Abdi Dohir. Dan saya Martin Lobatama. Kami akan mempresentasikan tentang analisis mesh. Yuk kita saksikan di slide berikutnya. Apa itu analisis mesh? Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu analisisnya. Analisisnya sendiri itu adalah salah satu metode dalam analisis rangkaian listrik. Dia digunakan untuk melakukan mencari arus dalam suatu rangkaian tertutup atau lift menggunakan hukum KPL. Metode ini sangat efektif untuk digunakan pada rangkaian panjang, yaitu rangkaian yang dapat dijaga di bagian batas tanpa ada dua kabel yang saling kesilangan. Bagian perhitungan analisis mesh. Baik, di sini saya akan melakukan perhitungan dalam sebuah rangkaian di mana tulis sudah tersedia atau kami gambarkan, dan pada gambar tersebut atau rangkaian kita akan menentukannya dengan metode analisis mesh. Di mana pada metode analisis mesh kita itu menentukan berapa loop, dan pada gambar ada loop 1, loop 2, dan loop 3, dan I1 dan I2 kita tentukan dengan searah jarum jam, tetapi pada loop 3 kita tentukan dengan berlawanan arah jarum jam. Oke, untuk loop 1 kita mulai dari 8, 10, dan ke 10 lagi, sehingga min 8 ditambah 10 I1 ditambah 10, karena 10 ini berada di antara I1 dan I2 sehingga dikurang sama dengan 0. Dan kemudian kita menyelesaikan dalam kurung terlebih dahulu, sehingga min 8 ditambah 10 I1 ditambah 10 I1 dikurang 10 I2 sama dengan 0. Kemudian kita lihat variabel yang sama, di mana ada 10 ditambah 10 I1 dikurang 10 I2, dan min 8 pindah luas sehingga dia 8. Dan 10 tambah 10, 20 I1 dikurang 10 I2 sama dengan 8. Kita mendapatkan persamaan pertama. Kemudian kita lanjut pada loop kedua, kita berangkat dari 10 ke 20 ke 10 dan ke 22, sehingga 10 berada di antara I2 dan I1 sehingga dikurang, dan kemudian ditambah 22 I2, kemudian ditambah 10 berada di antara I2 dan I3 sehingga dikurang, kemudian ditambah 22 I2 sama dengan 0. Dan kita menyelesaikannya dalam kurung terlebih dahulu, yaitu di mana 10 I2 dikurang 10 I1 dan ditambah 22 I2 ditambah 10 I2 dikurang 10 I3 ditambah 22 I2 sama dengan 0. Dan kemudian kita menyelesaikan variabel yang sama, di mana min 10 I1 ditambah 10 ditambah 22 ditambah 10 ditambah 22 I2 dikurang 10 I3 sama dengan 0. Dan dalam kurung hasilnya 10 tambah 22 tambah 10 tambah 22 hasilnya 64 I2, sehingga min 10 I1 ditambah 64 I2 dikurang 10 I3 sama dengan 0. Kita mendapatkan persamaan kedua. Untuk loop 3, di mana kita berangkat dari posisi 6 ke 10, dan sehingga 6 ditambah 10, karena 10 berada di I3 dan I2 sehingga dikurang sama dengan 0. Kemudian 6 ditambah 10 I3 dikurang 10 I2 sama dengan 0, dan 10 I2 ditambah 10 I3 sama dengan, karena 6 pindah luas sehingga dia min 6, dan kita mendapatkan persamaan. untuk persamaan 1, 2, dan 3 kita sudah menemukannya, dan untuk mencari eliminasi 1 dan 2 kita bisa mengkalikannya
hasilnya dengan angka yang di depan atau kita balik. Dan lebih untuk menyederhanakannya, kita bisa menggunakan pembagian kali 1 dan kali 2 untuk persamaan 1 dan 2. Dan di sini kita menemukan hasilnya yaitu 20I1 dikurang 10I2 sama dengan 8, dan untuk persamaan 2-nya itu min 20I1 ditambah 128I2 dikurang 20I3 sama dengan 0. Dan untuk mengetahui eliminasi itu ditambah atau dikurang, kita bisa melihat simbol yang di depan. Di sini terlihat untuk persamaan 2-nya itu simbolnya itu min, jadi kita memakai tambah, dan hasilnya yaitu ini untuk 20I1 dan min 20I2 kita bisa hapus jadi kosong. Dan ini min 10I2 ditambah 128 hasilnya 118I2. Min 20I3 sama dengan 0 untuk persamaan baru atau persamaan keempat. Kita sudah mendapatkan persamaan keempat, kemudian kita mengeliminasikan dengan persamaan 3, yaitu di sini 118I2 min 20I3 sama dengan 8. Untuk persamaan 3, min 10I2 ditambah 10I3 sama dengan min 6. Dan untuk menghabiskan I2, kita bisa mengkalikan dengan 10 dan 118. Jadi di sini hasilnya 1180I2 min 200I3 sama dengan 80, dan untuk persamaan 3 min 1180I2 ditambah 1180I3 sama dengan min 708. Dan untuk menentukan ini dijumlahkan atau dikurang, yaitu kita bisa melihat simbol yang di depan. Di sini simbolnya min, jadi ini plus, I2-nya habis. Selanjutnya kita jumlahkan yang min 200I3 ditambah 1180I3, yaitu hasilnya 980I3. Dan ini 80 ditambah min 708 hasilnya min 628. Dan di sini untuk I3 itu kita bisa membaginya dengan min 628 dibagi 908. Hasilnya untuk I3 yaitu min 0,64 ampere. Kita substitusi I3 persamaan 3 di mana nilai persamaan 3 yaitu min 10I2 plus 10I3 sama dengan 6. Min 10I2 plus 10. Nah, karena nilai I3 itu min 0,64, maka kita kalikan jadi sama dengan 6. Min 10I2 karena 10 dikali min 0,64 yaitu adalah 6,4 sama dengan 6. Berhubung ini min, kita pindah ruang jadi positif. 6 plus 6,64. Min 10I2 sama dengan 12,64. I2 sama dengan 12,64 bagi min 10. I2 sama dengan min 2,64. Selanjutnya kita akan substitusi I2 bersama 1, di mana nilai bersama 1 yaitu 20I1 dikurang 10I2 sama dengan 8. 20I1 dikurang 10 berhubung nilai I2 yaitu 0,408, maka kita kalikan sama dengan 8. Kita dulukan dulu dan kurung karena dikali, karena hasilnya jadi 20I1 dikurang 4,08 sama dengan 8. 20I1 sama dengan 8, kita berhubung ini min, kita pindah ruas jadi positif, jadi 8 plus 4,08. 20I1 sama dengan 12,08. I1 sama dengan 12,08 bagi 20, yaitu hasilnya 0,604 ampere. Untuk selanjutnya, di sini saya akan membuat simulasi rangkaian tersebut, di mana menggunakan 2 sumber tegangan dan 5 buah resistor.
bagian ini kita putar, dan ini juga, dan bagian sumber tegangan juga. Oke, di sini kita tinggal merapikan untuk menghubungkan setiap komponen sesuai dengan gambar yang telah ditentukan. Boleh dirapikan. Dan setelah rapi, jangan lupa untuk mengganti tegangannya. Kita menggunakan 8 volt pada tegangan sebelah kiri, dan sebelah kanan kita menggunakan 6 volt. Dan juga resistornya jangan lupa disetting juga. Kita menggunakan 10 ohm pada resistor pertama, jangan lupa untuk satuannya ohm. Untuk resistor kedua menggunakan 10 ohm juga. Resistor ketiga menggunakan 22 ohm. Resistor keempat juga 22 ohm. Dan yang terakhir menggunakan 10 ohm juga untuk resistor kelima. Nah, setelah semuanya sudah ditentukan untuk nilai-nilai pada setiap tegangan dan resistor, Pada simulasi EWB, dalam suatu rangkaian loop ini, kita menggunakan baterai, tegangan dari baterai sebesar 8 volt, kemudian untuk 6 voltnya kita menggunakan tegangan dari power supply. Kemudian di sini ada resistor sebesar 10 ohm, 10 ohm, 22 ohm, 22 ohm, dan 10 ohm. Bagian pengukuran dengan menggunakan multimeter. Kita sini akan mencoba mendemonstrasikan analisis antara komponen nyata dengan komponen pada simulasi EWB. Bisa kita lihat pada tegangan 8 volt baterai. Nah, di sini kita menggunakan 6 voltnya dengan menggunakan power supply. Pada resistor 10 ohm, nilai voltase menampilkan nilai sebesar 2,593 volt. Nah, kemudian kita akan mencoba melihat menggunakan komponen nyata, berapa sih nilai yang ada pada 10 ohm, nilai voltase yang ada pada hambatan 10 ohm. Kita nyalakan power supply-nya, kita lihat. Nah, pada komponen nyata bisa kita lihat nilainya tidak jauh berbeda dengan nilai yang ada pada EWB, yaitu sebesar 2 volt. Nah, sedikit perbedaan ini mungkin dikarenakan pada komponen nyata itu ada faktor-faktor sehingga tidak stabil, entah itu dari baterainya ataupun dari komponen yang tergabung di dalam komponen loop ini. Tapi bisa kita simpulkan bahwasannya analisis mesh bisa kita gunakan dalam menganalisis untuk mencari tegangan pada masing-masing resistor.